Halo teman-teman guys, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Nah, di episode kali ini teman-teman ya, di hari ini kita bakal review. Ini ada satu pisau spesial nanti. Jadi ini semuanya pesanan ya teman-teman. Nanti untuk stok mungkin bulan depan kali ya, karena nanti bakal disebar juga melalui seller. Nanti ada Willis 88, 440C, 695 dan segala macamnya. Sambil saya nyicil teman-teman yang pesan-pesan semua teman-teman ya. Karena kemarin ada cedera qadarullah, jadi agak kehambat sedikit, tapi masih ada yang bisa bantuin kerja. Jadi masih dalam tahap produksi ya sekarang. Cuma yang nggak bisa dipercepat itu kan karena memang sayanya terbatas, bawa motornya nggak bisa game, nggak bisa nggak bisa ngebut kayak dulu teman-teman ya. Karena memang ini tendonnya putus, tapi nggak 100%. Nah itu aja kisahnya. Jadi kalau misalnya nanti ada, kok Kang Haji jarang aktif sekarang, salah satunya itu. Nah ini tapi kita tetap jalan. Ini perekaman tanggal 8 September. Kita langsung yang pertama, ini punyanya Pangku teman-teman. Yang di WA itu udah pasti pada tahu lah, yang kena bea cukai teman-teman ya. Bea cukai udah yo. Ini ke Malaysia lagi sama Pak Angku. Ini juga sama 3, ini bahannya 440C semua, cuma beda model teman-teman. Nah ini punyanya Kang Dedi, ini punyanya Kang Andik, yang ini punyanya Kang Aidil Akbar. Ini lumayan harganya teman-teman, di 3.300.000. Bahannya M390. Ini panjang bilahnya aja yang tajamnya 35 cm teman-teman. M390 tebalnya 3,5 mili. Ininya pakai tulang, jadi kalau teman-teman cium ini baunya, nah ini bau tulang, bau sumsum. Tapi kalau di dalam ini baunya bau susu teman-teman, aneh. Ini bau khas tulang aja di luar, tapi di dalamnya ada bau susu teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misal teman-temannya, Haji bisa pakai tulang sarungnya, bisa. Cuma khusus pisau-pisau yang lebarnya segede-gede gini aja teman-teman. Ini lebarnya di 3 cm lebih. Saya kurang tahu, lupa. Nanti diukur aja lah, 2 cm. Pokoknya 3 cm kalau nggak salah. Jadi memang ini dipakai sembelih, kata beliau. Ini tanduknya tanduk rusak. Nah kemarin tuh kendalanya ada di, ya nanti kita ceritain lah. Oke, kita ya review yang pertama dulu, punyanya Pangku. Ini dia teman-teman, 440C. Ini black jet, terus di vernish biar glowing. Nah kita stropping dulu guys. Mana stroppingnya? Oh, nih stropping. Kak Aji kok bentuknya gitu? Ya gimana yang pesen, pengennya begini karena dealnya udah begini, terus ya udah. Nah kita tes tajam. Ini enak ya kalau buat pisau-pisau panjang. Ini 28 cm. Ini enak kalau di Malaysia ya, apalagi mungkin yang apalagi ke Pangku tuh kan badannya besar, terus emang tangannya juga yang besar, jadi kayaknya kalau megang pisau ini oke lah gitu teman-teman. 440C Cryo semuanya, nggak usah ditanya. Untuk ketajaman sih Yahut banget. Dan nanti saya spoiler dari sekarang nih ya teman-teman yang nonton video ini, entah ini apa tayang duluan, nggak tahu gimana. Nanti videonya akan ngebahas bahan yang keren dan seperti apa performanya. Teman-teman tonton aja itu videonya ya. Atau nanti kalau udah ada saya cantumin nih di atas kanan. Nah, kalian tinggal klik aja. Tapi ini videonya beresin dulu, takut teman-teman penasaran sama video yang ini nih, M390 gitu. Nah ini ongkos kirim ke Malaysia tuh kita pakai repack teman-teman. Barusan tuh dikasih tahu sih infonya 1.200.000 ya. Iya kalau nggak salah 1.200.000 tuh. Nah ini dia. Ini skinner teman-teman ya, skinner. Nah punyanya Pangku juga, beliau itu memborong. Oke ini mantap. Ini karena skinner, kita tesnya kertas aja ya. Ini kertasnya lumayan tebal. Oke. Tuh. Oke. Tajaman kayak gini nih, kedengeran nggak? Tuh.
Oke, mantul guys, mantul. Sarungnya kayak gini, model herder. Di teman-teman juga yang kemarin banyak banget itu pasukan dari Jambi, pesan-pesan pisau Elmax teman-teman ya. Ya kalau nanti karena emang tahun ini emang yang lagi banyak penjualannya itu di Elmax dan M390 yang saya pernah bilang juga gitu. Nah nanti juga akan ada videonya tuh nge-review bahan Elmax ya secara realnya aja ya, secara real dengan geometri yang full flat apa sekuat apa gitu bahannya itu Elmax dan M390. Nah ini juga sama, cuma ini full tanduk kayak begini tuh. Ini model handle-nya begini teman-teman ya. Ini udah cantik banget lah pokoknya. Ini juga hollow ininya tuh. Ini kayak gini teman-teman. Tuh kelihatannya. Dikasihnya tegas. Presisi, tengah. Ini presisi. Tuh namanya dari sini. Ini foto bentuknya. Oh iya, aduh saya lupa. Nanti harganya di itu ya. Nanti saya inilah. Gampang diedit. Nanti langsung di cing gitu. Nggak usah saya sebutin harganya. Sini. Ini harganya 1.900.000 karena ini udah lebar, panjang pula 33 cm ini teman-teman. Oke. Untuk ketajamannya gimana Kang Haji? Oke. Stropping dulu guys. Stropping dulu. Ini pangku kemarin mintanya rata ke depan teman-teman. Cuma walaupun rata apapun pisau ke depan itu kurang nyaman. Jadi kalau misal di sini 4,3 cm, di depannya seenggaknya cuma 4 cm gitu. Enggak di 4,3 cm. Soalnya nanti buntut. Jelek dilihatnya. Walaupun gini kan, ini kan pantas ya, kelihatannya enak gitu. Enak, nggak terlalu buntut. Pas untuk sembeli dorong, tarik. Cakep. Ini dibuat 3 mili. Kasih false edge. Tuh. Mantap betul. Kita slice tisu. Oke. Aduh. Bismillah. Wuih. Cakep. Ini harganya 19 teman-teman ya. Karena berat, udah hollow pula. Berat lagi. Panjang, lebar pula. Nah, gitu. Ini punyanya Kang Deddy. Kang Haji itu emang sarungnya kardus? Bukan. Ini sarungnya bukan kardus ya, guys. Ini tuh sarungnya bukan kardus, cuma minta nggak usah disarungin katanya. Oke. Kalau begitu. Tuh, ini kita stropping. Oke. Ketajaman. Cakep. Mantap. Ketajaman tisu. Bismillah. Wuhui. Ini bahan apa? Bahan TKM tuh. Ini yang senang-senang Turkian mah. Cakep guys. Lihat. Wuhui. Cuma minta tebal beliau. Hampir 5 ini tuh ya. Saya pakai TKM yang tebal. Ini begitu. Kang Haji, harga TKM kalau minta yang tebal sama yang tipis beda. Bedanya tapi nggak terlalu jauh kayak model M390, Elmax, Vanadis gitu ya. Oke, ini dia pisau ke-4. Ini punyanya Kang Andik. Ini bahan N690 teman-teman. Ini tuh ngikut desain yang ASP 2053 ya, yang kemarin tuh dibeli sama Kang siapa ya, lupa. Oh iya, sebentar. Kita ngopi dulu lah. Saya lihat kopi di sebelah. Kayak manggil-manggil teman-teman. Bismillah. Nah, ini dia. N690 punyanya Kang Andik. Ini panjang berapa ya? Kemarin lupa. Konstruksinya kayak gini teman-teman ya. Ini 20 cm berarti ya. Tuh, kayak begini modelnya. Handle-nya. Ada bisa kuningan tengah. Kang Haji. Bisa dong. Tuh. Jadi cantik banget. Cuma emang kemarin kan emang karena handle-nya dari gerih asam, ini berat betul ke belakang teman-teman. Jadi emang begitu dipakai ya berat nanti berat ke forearm sini.
Beda kalau yang nanti misal berat ke depan, misal buat tebas dan segala macam. Memang idealnya si pisau sembelihan itu idealnya di sini, teman-teman. Dia bisa balance di sini udah enak. Di sini sama di sini. Sini nih. Di sini. Itu udah paling enak kalau sembelihan. Cuma memang ini karena materialnya lihat kuningannya banyak. Terus ini juga kuningan ya tengahnya. Jadi terus ini galis asam. Jadi resikonya adalah berat. Padahal ini udah ditipisin, teman-teman. Tuh. Ini kan sini tebel. Ini tuh bahannya 3,5 mm kalau nggak salah ya pabrikannya. Terus ini ke sini tipis. Di sininya juga dibuat tipis karena memang saya bakal udah prediksi di awal karena ini memang bakal berat. Apalagi full tank. Nah, kayak begini ya segini pun masih berat, teman-teman ya. Menurut saya ini masih berat kalau buat sembelihan. Cuma namanya koleksi. Ini sih oke-oke aja, teman-teman. Oke aja. Ininya tanduk ya, ininya tanduk. Tuh, ada yang suka nggak? Ada yang suka nggak? Harganya segini ya. Kita tampilin. Picassonya sama. Oke. Kita tes tajam. Ini beliau tuh yang dapat giveaway tahun 2024. Dapatnya Vokore. Itu ganteng juga tuh Vokorenya tuh. Nah, ini kita ini ya. Siap. Wih, gila, cakep banget di Cryo 690. Ini wah, gila parah sih. Mintanya polosan ya, teman-teman. Kanik nih. Oke, ya. Kita lanjut ke pisau yang paling mahal di episode ini, teman-teman ya. Ngaji di orang lain M390 panjang segini 5 jutaan, kok di sini 3 jutaan? Ya mau gimana, emang sebenarnya bahan bakunya juga murah, kecuali memang pengerjaannya yang sulit banget gitu ya. Sulit banget ya, pasti saya juga nggak akan kasih harga murah karena kan yang ngerjain pisau satu ini tuh banyak, teman-teman. Bukan seorang, banyak. Gitu. Oke, kita review bilahnya. Sah. Tuh, wangi susu langsung. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, ngelanjut ke bahasan yang di awal. Bisa nggak sarungnya ini kan dari tulang nih, Kang Anji. Bisa nggak kalau misal dipakai pisau-pisau sembelih yang lebar-lebar? Kecil kemungkinannya, teman-teman, bisa dipakai untuk di pisau yang lebar karena pisau segini aja ini ngabisin 4 tulang kaki sapi, teman-teman. Kebayang nggak tuh? Jadi memang pertama nih ya, pas di seleb, pas di gerinda banyak belatung. Pas di pas di gerinda tuh banyak yang muncrat gitu ya. Kebayang nggak belatung dipakai gerinda gitu, weng terus pada muncrat gitu isinya. Nah, muncratnya ke muka lagi, kebayang nggak? Coba. Nah gitu. Itu alasan pertama mahalnya, teman-teman. Nah ini dia pisaunya 35 cm. Ini dibuat, kok pisau Jepang Kang Haji? Memang pengennya pisau Jepang. Kalian jangan aneh-aneh, karena tiap orang punya selera beda-beda. Pisau Jepang buat nyembelih? Iya, kenapa emang? Ayo. Oke, kita tes tisu. Ini nggak hollow, teman-teman ya. Cuma full flat aja. Terus emang dibuat asahannya di dekat sama full flat zero. Jadi teman-teman bisa lihat nih untuk ketajamannya kayak gini. Wih, gokil. Buat nyembelih pakai pisau Jepang. Nanti kalau misal butuh buat daging ya bisa pakai sebelah sininya. Kalau buat nyembelih ya mungkin dari sini sampai sini kepake ya buat dorong. Kalau tarik kayaknya mulainya harus dari sini nih. Kalau tarik. Oke gitu aja teman-teman ya. Untuk review pisaunya agak banyak basa-basinya karena memang saya juga baru pertama ngegarap sarung pakai tulang gitu. Jadi emang punya kesan tersendiri ya. Nih konstruksinya kayak begini teman-teman. Kelihatan nggak ke dalam? Ya namanya juga tulang. Tuh ini dipoles tulangnya teman-teman. Gitu ya, pokoknya yang suka yang antik-antik lah. Oke gitu aja teman-teman ya. Pisau mahal sampai pisau murah. Nanti insya Allah ya teman-teman yang banyak banget udah dari tahun kemarin itu ya teman-teman yang bilang,
Kak Haji bikin pisau murah. Jadi yang penting itu kan saya nggak mau ngilangin kualitas dari kekerasannya, dari kekuatan bajaknya. Saya nggak mau ngilangin itu. Jadi qadarullah, alhamdulillah, mungkin teman-teman yang udah nunggu-nunggu pisau-pisau murah nanti bakal ada di seller-seller tertentu, atau nanti saya post sendiri di sini gitu ya. Entah nanti harganya mungkin akan sama atau beda sedikit karena ada biaya pengiriman dan segala macam. Kalau di seller gitu teman-teman ya, untuk masalah kualitas pisaunya tetap bakal dijaga. Bukan berarti pisaunya murah tapi ngerjainnya asal-asalan. Tetap pisaunya bakal rapih. Cuma ada aksesoris-aksesoris aja yang nggak sehedon yang biasa teman-teman lihat di video-video kayak begini teman-teman ya. Karena ini kan lihat itu mewah-mewah semua pisaunya. Oke. Mungkin teman-teman yang bakal nungguin itu nanti saya spill harganya di kisaran 700 sampai 900. Itu bahannya A88, panjangnya 25 sentian teman-teman ya. Itu udah full dari kayu sampai nanti sarungnya udah ada, finishingnya ada yang satin, ada yang mirror teman-teman. Oke, gitu aja mungkin untuk episode kali ini teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.